Selamat pagi adik-adik semua, apa kabar? Kabarnya bagaimana nih anak-anak di rumah? Langsung berharap anak-anak tetap sehat, tetap bertumbuh terus dalam Tuhan, mau dalam kondisi apapun ya. Nah, oke, kalau begitu, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mau mengajak kita doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh teman kita Luke. So, yuk sama-sama kita persiapkan kita untuk berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Berkati dosa kita yang akan mengajarin. Kami sudah mau ibadah juga. Dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih ya doanya Lukenso, sangat bagus sekali. Nah anak-anak, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Rasul mau mengajak anak-anak kita untuk mengucapkan selamat pagi kepada Bapa kita yang ada di surga. Anak-anak sambil duduk saja, kita menunjukkan berdiri sama-sama ya.
Nah, lagu ini mengajak kita selalu mengucapkan syukur waktu pada pagi hari dan juga pada siang dan malam hari. Begitu juga setiap hari dan setiap saat, jangan berhenti untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, lagu selanjutnya akan dibawakan oleh teman-teman Lause. Hai everyone. Hai Lausha, hai teman-teman. Happy Sunday ya untuk semuanya ya. Sekarang yuk kita sama-sama bangkit berdiri dengan sukacita. Kita nyanyikan lagu I Wanna Do Right. Teman-teman, seperti lagu tadi yang kita baru nyanyikan, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Itu berarti segala sesuatu yang kita lakukan juga seharusnya seperti Tuhan, selalu melakukan apa yang baik dan yang benar. Setuju kan, Cik Carmen? Hai Lause, hai teman-teman, hai juga Aure. Iya, betul kata Aure. Selain itu, kita diciptakan untuk memuji Tuhan selalu. Mari sama-sama kita memujikan lagu yang berjudul Memuji Tuhan Selalu. Mari kita
kita jangan pernah lelah ya untuk memuji Tuhan selalu, karena Tuhan Yesus sangat baik bagi kita semua. Kalau menurut Ansel bagaimana? Hai Kamsul, hai Kamen, hai Aurel, dan hai semuanya. Tentu saja Tuhan Yesus sangat baik. Oleh karena itu, yuk mari kita nyanyikan Tuhan Yesus baik. Adik-adik, Tuhan Yesus baik ya. Dia bisa merubah hati orang. Betul Kak Nina, Tuhan Yesus memang baik. Tiada berkesurahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus selalu baik. Tiada berkesurahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Kasih Tuhan Yesus itu sama buat aku, kamu, kita semua. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu. Yeay! Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Ayo katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik. sungguh amat baik. Sangat baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Selamanya dia baik. Untuk selama-lamanya, Tuhan Yesus baik. Kasih Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Tidak pernah berakhir di hidup ini. Saya sangat bersyukur sekali punya Tuhan yang luar biasa dan ajaib. Yeay! Wah, ternyata lagunya yang dibawakan oleh Aure, Carmen, dan Ansel itu sangat-sangat bersemangat dan keren. Langsung berterima kasih ya atas puji-pujiannya pada pagi hari ini yang sangat begitu bersemangat. Nah, anak-anak boleh duduk kembali. Anak-anak mau mendengarkan firman, anak-anak persiapkan hati yang baik. Jangan tengok kiri kanan, fokus kepada firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause. See you next time. Bye-bye. Halo adik-adik semua. Waduh, Lausa Hana senang banget bisa ketemu lagi sama kalian semua hari ini. Nah, yuk adik-adik sebelum kita dengarkan firman Tuhan, Lausa Hana kami pilih dalam doa ya. Mari kita sama-sama berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah membangunkan setiap kami pada hari ini, dan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat tanpa kekurangan satu apapun. Terima kasih sudah memberikan kami hari yang indah, hari yang cerah, untuk setiap kami boleh menjalani hari ini.
Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin setiap kami, biarlah kami boleh dengar-dengaran akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, Lause punya satu permainan untuk, ayo kita sama-sama mainin ya. Permainannya gampang kok. Jadi permainannya adalah adik-adik semua akan melakukan apa yang Lause Hana katakan. Oke? Jadi saat ini nih Lause pura-pura nih ya. Lause pura-pura menjadi mamahnya kalian. Kalian semua nih, wah banyak banget ya, akan berpura-pura menjadi anak-anaknya Lause. Jadi kalau Lause bilang mamah berkata, nah abis itu kata selanjutnya kalian harus lakuin. Ngerti ya? Contoh, mama berkata berdiri. Nah kalian harus langsung berdiri semua ya. Oke, gampang kan ya? Siap ya? Tapi ingat, cuma kalau ada kodenya. Kodenya tadi, mama berkata. Kalau Lause Hana bilang mama berkata, baru kalian lakuin. Tapi kalau Lause Hana nggak bilang mama berkata, kalian jangan ngelakuin, oke? Jangan ngelakuin, oke ya? Kita mulai. Mari kita bangkit berdiri dulu yuk. Bangkit berdiri dulu semua, bangkit berdiri. Mari kita coba ya games ini ya. Gampang kok. Mama berkata, gosok gigi. Udah? Semua udah ya? Bagus, gosok giginya yang pintar. Mama berkata, jongkok. Berdiri. Ayo, siapa yang berdiri ayo? Lause kan tadi belum bilang mama berkata. Jadi seharusnya jangan ngelakuin berdiri, bener dong? Lause lanjut lagi ya, kita ulang lagi ya. Tadi masih percobaan deh. Mama berkata, melompat satu kaki. Mama berkata, melompat di kaki yang lainnya. Mama berkata, duduk. Mama berkata, berdiri. Menunduk. Ayo, siapa yang menunduk? Nah, adik-adik semua, mungkin kalian bingung ya. Aduh, ini Lause Hana ngapain nyuruh kita lompat-lompat, berdiri, jongkok, duduk, ya capek ya pagi-pagi ya. Nah, adik-adik semua, Lause Hana tuh mau kasih tahu ke kita. Kalau setiap anak-anak itu ya dibesarkan dalam satu keluarga ya, setiap anak-anak itu biasanya akan menirukan apa yang dilakukan oleh orang tua, oleh papa, oleh mama, bahkan mungkin kalau misalnya ada kakek nenek ya di rumah ya, kalian mungkin juga bisa meniru kakek nenek kalian gitu ya. Nah, tadi kan permainannya adalah mama berkata, kodenya kan ya mama berkata baru kalian ngelakuin. Kalian sebagai anak-anak meniru kata mama, ya kan? Sama seperti sehari-hari. Jadi sehari-hari juga biasanya anak-anak akan menirukan orang tuanya. Contoh, papahnya Cehana suka makan bakso, mie bakso, apapun lah ya, mie pokoknya ya. Nah, karena suka tuh, papanya Cehana suka tuh ya, kalau pergi kemana-mana diajaknya makan mie bakso terus. Dan jadinya Cehana juga suka, ya kan? Karena orang tua, karena papahnya Cehana suka makan mie bakso, Cehana juga jadi suka makan mie bakso, ya. Atau coba kalian kira-kira apa? Misalnya papa mama kalian itu ngelakuin apa, terus ternyata kalian juga ngelakuin hal yang sama loh. Misalnya makanan kesukaan, atau misalnya kamu nggak ngelakuin hal yang dilakuin sama orang tua juga gitu. Nah, adik-adik semua, setiap anak itu pasti ada miripnya, pasti ada meniru kelakuan dari atau sifat-sifat dari orang tuanya. Ya,
Sama kayak dari Cahana tadi, mungkin juga adik-adik yang ada di rumah. Nah, adik-adik semua tahu nggak ketika Tuhan Allah menciptakan kita semua, Tuhan itu menciptakan kita mirip seperti Dia, mirip seperti Tuhan. Rupanya, teladan-teladannya, sifat-sifatnya, Tuhan menciptakan manusia ini mirip seperti Tuhan. Ya. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar tentang hal itu nih. Kalau minggu lalu kita sudah sama-sama belajar Tuhan menciptakan alam semesta ini bagus banget ya. Sampai tumbuh-tumbuhan, apalagi? Hewan, betul. Hewan, terus bintang-bintang. Semua yang ada di dunia ini Tuhan ciptakan ya. Dan hari ini, di hari yang ke-6, Tuhan Allah menciptakan yang terakhir adalah manusia. Kita sama-sama belajar tentang hal ini ya. Nah, adik-adik semua, firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal yang pertama sampai pasal yang kedua. Adik-adik, ingat kan ya, minggu lalu Lausa Lanfang pernah menceritakan kepada kita, sudah menceritakan kepada kita bahwa Tuhan Allah menciptakan dunia ini. Dia yang menciptakan semuanya. Dari langit, bintang-bintang, lalu yang ada di bumi, daratan, lautan, binatang, tumbuh-tumbuhan, semuanya itu Tuhan Allah yang menciptakan. Dan Tuhan menciptakan hanya dengan Tuhan itu berfirman. Hanya dengan Tuhan berkata, jadilah, maka semuanya itu jadi. Nah, adik-adik semua, ternyata gak berhenti sampai menciptakan semuanya itu. Tuhan Allah juga menciptakan di hari yang ke-6, yang paling terakhir di antara ciptaan yang lain, Tuhan menciptakan manusia. Ya, Tuhan menciptakan manusia. Tapi berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lain. Alkitab mengatakan ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, Tuhan menciptakan bukan dengan jadilah manusia, bukan. Tuhan Allah menciptakan manusia dengan membentuk manusia dari debu tanah. Dia membentuk manusia itu hingga menjadi bentuk manusia. Dan selanjutnya Tuhan Allah menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia. Dan akhirnya manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, adik-adik, Tuhan Allah itu menciptakan manusia itu spesial. Ketika Tuhan menciptakan, melihat Adam, Tuhan Allah sendirilah yang menamai manusia itu dengan nama Adam. Jadi Tuhan sendiri yang menamai manusia pertama itu dengan nama Adam. Bukan siapa-siapa lagi ya, Tuhan yang menamai. Lalu apa lagi? Tuhan membawa semua binatang-binatang itu, binatang-binatang yang sebelumnya sudah Tuhan ciptakan kepada Adam. Untuk Adam menamai mereka satu-satu. Jadi dibawa semua, banyak banget binatangnya. Dan Tuhan menyuruh kepada Adam, Adam, coba namailah binatang-binatang ini. Makannya adalah harimau. Kita menyebut gajah, ada gorila, ada kelinci. Adam menamai semua binatang itu. Nah, adik-adik semua, ketika Tuhan membawa semua binatang itu kepada Adam untuk dinamai oleh Adam, Adam melihat satu persatu binatang itu dan Adam menamai semua binatang itu. Banyak banget ya, tapi Adam menamai semua binatang itu. Nah,
ketika Adam selesai menamai, wah ini harimau, wah ini hiu, wah ini ikan. Adam melihat bahwa di antara binatang-binatang itu gak ada yang serupa sama Adam. Gak ada yang sama kayak Adam. Kenapa coba? Karena manusia itu diciptakan sama Tuhan spesial. Berbeda dari yang lain, dari ciptaan Tuhan yang lain. Berbeda dari binatang, berbeda dari tumbuhan. Tuhan menciptakan manusia itu spesial. Menurut rupa dan teladannya Tuhan. Manusia spesial karena manusia diciptakan dengan tubuh. Ingat ya tadi Lausahana kan ada bilang, ketika Tuhan Allah menciptakan manusia, Tuhan tuh gak ngomong, jadilah manusia. Enggak, Tuhan gak ngomong kayak gitu. Tuhan menciptakan manusia dengan membentuk manusia itu. Tuhan membentuk manusia. Dia sendiri yang membentuk manusia, membentuk Adam. Dan lalu apa? Tuhan menghembuskan nafasnya kepada manusia itu, kepada Adam. Sehingga sekarang kita ini mirip, kita serupa sama Tuhan, kita meniru, kita punya teladan-teladannya Tuhan. Contohnya, tubuh sekarang nih ya, tubuh ya. Kita diciptakan oleh Tuhan itu dengan 2 tangan, 10 jari, ya, dengan mata, dengan hidung, dengan mulut, dengan kedua kaki, dengan rambut, ya meskipun ada rambut yang panjang, ada rambut yang pendek ya. Cuman dengan rambut, Tuhan menciptakan kita dengan tubuh yang bisa kita pegang. Coba pegang. Orang di sebelah kalian, atau papa, mama, atau adik kalian pegang tangannya. Pegang ya, kepegang kan ya. Bisa dipegang karena ada punya tubuh. Karena ini tubuh. Nggak tebus pandang kan ya, bisa kepegang ya. Nah, adik-adik semua, selain tubuh, manusia juga punya roh. Roh ada dalam diri kita. Jadi, ketika kita, misalnya tubuh kita nanti mati, tetap ada roh. Roh ini ada dalam diri kita. Apalagi yang kita itu spesial di antara yang lain. Kita itu sama-sama juga punya hati yang bisa mengasihi sesama kita, mengasihi Tuhan. Sama kayak Tuhan kan kasih, kan Tuhan adalah KASIH. Nah, apalagi coba? Kita bisa punya pikiran, kita bisa berpikir, memikirkan apa ya yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan sukai. Nah adik-adik, Tuhan itu menciptakan manusia itu spesial, tidak seperti makhluk yang lain. Dan ketika Adam melihat binatang-binatang itu, setelah menamai semua binatang itu ya, Adam sadar bahwa di antara ciptaan Tuhan yang lain, dia sadar tidak ada yang sama seperti Adam, tidak ada yang sama seperti manusia. Lalu Tuhan Allah berkata, tidak baik kalau aku membiarkan manusia itu hidup sendirian saja. Maka aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan manusia, dengan Adam itu. Akan membuat seorang yang sama, makhluk yang sama seperti Adam. Lalu adik-adik, Tuhan Allah membuat Adam tertidur pulas. Adam tertidur pulas ya. Lalu ketika Adam sedang tertidur pulas, Allah mengambil salah satu tulang rusuk Adam dan membuat dari tulang rusuk Adam itu seorang wanita.
seorang manusia yang juga sama seperti Adam. Lalu ketika Tuhan Allah sudah menjadikan manusia itu, menjadikan wanita itu sama ya, dibentuk juga dan juga diberikan nafas, lalu Allah membawa perempuan itu, wanita itu kepada Adam. Ketika Bapak Adam melihat wanita itu, Adam sangat senang ketika melihat perempuan itu, ketika melihat wanita itu. Wah, akhirnya ada yang sama seperti dia. Bentukannya sama seperti dia. Sama seperti Adam. Nggak kayak hewan-hewan yang tadi, nggak seperti binatang-binatang yang tadi ya. Berbeda dengan Adam. Dia ketika melihat perempuan itu, dia sungguh senang. Adam sungguh senang. Lalu Adam menamai wanita itu dengan nama Hawa. Betul, dengan nama Hawa. Ya. Akhirnya Adam menemukan makhluk lain, ciptaan Tuhan lain yang sama seperti dirinya. Di manusia, Tuhan menciptakan manusia laki-laki Adam ya, seperti Adam gitu kan ya. Dan juga wanita seperti Hawa. Semuanya ini sama-sama manusia ciptaan yang spesial. Ya. Lalu Tuhan Allah memberkati Adam dan Hawa. Tuhan Allah memberkati keduanya itu. Tuhan memberikan juga tugas kepada Adam dan Hawa untuk apa? Untuk memelihara, untuk berkuasa, untuk merawat binatang-binatang, tumbuhan, pokoknya semua yang ada di Taman Eden, yang ada di taman itu. Ya. Allah itu menyediakan makanan untuk Adam dan Hawa. Dan Allah juga menyediakan sebuah taman yang besar. Taman yang sangat-sangat indah, sangat-sangat keren, sangat bagus untuk ditinggalin sama Adam dan Hawa. Dan Adam dan Hawa melayani Tuhan dengan cara merawat taman itu. Dengan cara memelihara taman itu. Baik binatang maupun tumbuh-tumbuhan yang ada di taman itu. Dan ketika Tuhan Allah melihat kembali semua ciptaannya Tuhan, yang Tuhan ciptain dari awal nih, hari pertama sampai yang di hari ke-6 ini, sampai manusia, sampai si Hawa, Tuhan melihat semuanya itu dan Tuhan senang akan semuanya itu. Tuhan mengatakan sungguh amat baik. Adik-adik semua, hari ini kita belajar bahwa manusia itu diciptakan spesial. Kita diciptakan spesial karena kita memiliki tubuh, nih ya, tubuh semuanya bisa dipegang, bisa dilihat, dan juga roh yang ada dalam diri kita. Ya. Kita terlebih lagi spesial karena tubuh dan roh ini Tuhan ciptakan menurut rupa dan juga teladannya Tuhan. Jadi sama kayak tadi di awal, seperti anak-anak itu biasanya ada miripnya kan sama orang tua. Nah, kita diciptakan oleh Tuhan, Bapa kita ya, kita diciptakan itu mirip. Kita diciptakan untuk meniru teladannya Tuhan. Tapi masalahnya adalah sekarang ini semua manusia telah berdosa. Dan karena manusia udah berdosa, hati kita dihalangi untuk bisa apa? Untuk bisa meniru teladannya Tuhan. Untuk bisa apa lagi? Kita dihalangi untuk bisa mengasihi Tuhan. Kita dihalangi untuk bisa menaati perintahnya Tuhan. Gak ada manusia yang saat ini bisa untuk taat. Gak ada manusia yang bisa taat. Karena semua manusia udah berdosa. Karena
itu adik-adik, kita memerlukan Tuhan Yesus supaya kita tidak lagi dihalangi. Kita lepaskan ini penghalang. Kita nggak bisa dengan sendirinya lepasin. Kita nggak bisa dengan sendirinya taat karena semua udah berdosa. Kita perlu Tuhan Yesus. Kita perlu Yesus supaya apa? Supaya kita mempunyai iman. Supaya kita bisa kembali belajar taat dan mengasihi Tuhan. Jika kita percaya kepada Yesus yang sudah mati di kayu salib, menebus segala dosa kita, maka Tuhan mengampuni segala dosa dan juga kesalahan kita semua. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita diampuni oleh Tuhan. Dan Tuhan akan mengajarkan kembali kepada kita bagaimana caranya untuk taat dan mengasihi Tuhan. Adik-adik, Tuhan itu memberikan caranya lewat apa coba? Memberitahunya itu lewat apa coba? Lewat ini. Alkitab. Lewat Alkitab. Tuhan berbicara melalui Alkitab kepada setiap anak-anak Tuhan. Dalam Alkitab kita diajarkan untuk apa coba? Kita belajar, Alkitab mengajarkan kita bagaimana caranya kita bisa mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya kita ini bisa taat, mengerti Tuhan itu maunya apa. Kita taat kepada Tuhan. Alkitab itu memberitahukan kepada kita untuk apa? Memuji Tuhan. Alkitab itu mengajarkan kita untuk memuliakan Tuhan. Tuhan mengajarkan kita cara untuk taat, cara untuk kembali bisa mengasihi Tuhan. Dia katakan melalui Alkitab. Ya, jadi dari Alkitab lah kita tahu sama-sama ya, apa sih yang Tuhan itu senangi? Gimana sih caranya mengasihi Tuhan? Oke? Nah, hari ini Lausahana mau kita sama-sama menghafalkan satu buah ayat. Ayatnya gampang kok, terambil dari Mazmur 11 ayat 3a. Mazmur 11 ayat 3a. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Sekali lagi ya, dari alamatnya dulu ya. Mazmur 11 ayat 3a. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Sekali lagi, tutup semua kitab, kita sama-sama hafalin ya. Mazmur 11 ayat 3a. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Hai anak-anak di rumah semuanya. Wah, senang sekali ya. Hari ini kita sudah bersama-sama belajar bukan hanya Tuhan Allah menciptakan alam semesta ini dengan sangat indah. Terlebih lagi kita belajar hari ini bagaimana Tuhan Allah menciptakan manusia. Dan ketika alam selesai menciptakan manusia, maka Tuhan Allah mengatakan, sungguh amat baik. Dan manusia yang Tuhan Allah ciptakan itu sungguh istimewa. Kenapa? Karena manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah.
Artinya ketika kita manusia hidup di dalam dunia ini, kita bukan cuma mirip seperti Allah bentuknya, tetapi kita pun seharusnya sama seperti Allah, melakukan apa yang baik, apa yang benar untuk memuliakan Allah. Nah, sekarang kita akan sama-sama membuat 2 buah aktivitas. Aktivitasnya apa saja ya? Yang pertama, aktivitasnya adalah anak-anak bisa mencari lembar yang seperti ini. Nah, yang di baliknya itu ada tulisan aktivitas rumah 5. Nah, di rumah anak-anak kalau punya waktu kesempatan bisa nih ngobrol sama papa, sama mama, menceritakan kembali tentang apa yang kita pelajari hari ini ya. Nah, di baliknya anak-anak diminta untuk memasangkan makhluk hidup yang ada di sini dengan tempat tinggal mereka di gambar bagian sini. Contoh ya, misalnya ikan. Nah, rumahnya ikan di alam semesta ini yang mana ya? Oke, betul sekali. Ini ya, lautan ya. Jadi anak-anak bisa menarik garis ke bagian lautan. Begitu juga dengan burung. Burung tempat tinggalnya di mana? Nah, anak-anak tebak sendiri ya, ditarik garisnya. Kemudian Adam dan Hawa, manusia, rumahnya di mana ya? Nah, anak-anak silakan menarik garis sesuai dengan rumah. Hosa, kalau yang ini apa? Kok kosong? Ya, betul sekali. Memang bagian ini sengaja dikosongkan. Anak-anak diminta untuk menggambar sendiri kira-kira makhluk seperti apa ya yang Tuhan Allah berikan, tempatkan di rumah yang ini. Ya, seperti padang gurun ya ini ya. Kira-kira binatang apa ya? Silakan anak-anak menggambar sendiri. Ini aktivitas yang pertama. Dan aktivitas yang kedua adalah anak-anak bisa mencari gambar yang ini. Nah, gambar yang ini adalah puzzle anak-anak. Jadi, di sini adalah judulnya Aku dan Mama. Ya, Aku dan Mama. Lalu di sebelah sini adalah Aku dan Papa. Nah, ini adalah sebuah puzzle. Jadi di rumah anak-anak bisa gunting puzzle-nya. Jadi ini ada garis putus-putusnya, ini digunting. Lalu jadikan lembar aktivitas ini sebagai permainan yang bisa kita lakukan bersama dengan Papa dan Mama. Papa dan Mama kan juga makhluk ciptaan Tuhan kan ya. Papa dan Mama diciptakan Tuhan, Papa sebagai laki-laki dan Mama sebagai perempuan. Artinya ketika Tuhan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu sungguh amat baik. Papa Mama diciptakan Tuhan, hidup bersama sungguh amat baik. Dan kalau Tuhan mengaruniakan Papa dan Mama anak-anak, yaitu kita pun juga sungguh amat baik. Biarlah keluarga kita boleh menjadi keluarga yang memuliakan Allah. Jangan lupa ya, jadikan permainan bersama dengan Papa dan Mama. Oke? God bless you. Baiklah anak-anak, senang sekali ya hari ini kita bisa bersama-sama beribadah. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, saya ingin memberikan sebuah pengumuman penting nih. Buka telinga baik-baik ya. Sudah? Dengar? Wah, suara apa itu? Lonceng, betul sekali. Ingat-ingat tentang suara lonceng, jadi ingat-ingat tentang lonceng Natal. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal bersama-sama pada bulan Desember. Jangan khawatir ya, meskipun kita belum bisa bersama-sama datang ke gereja merayakan Natal, kita tetap bisa kok merayakan Natal bersama-sama di rumah masing-masing. Tentunya sekolah minggu sudah membuat rencana yang istimewa buat anak-anak tahun ini dalam merayakan Natal. Salah satu hal yang sekolah minggu akan adakan adalah anak-anak diminta untuk bisa memberikan persembahan kepada Tuhan di Natal tahun ini. Persembahannya
bukan dalam bentuk uang ya, tapi persembahannya adalah ada 3 macam yang bisa kita lakukan, yang bisa anak-anak lakukan. Yang pertama, anak-anak bisa memberikan persembahan gambar, ya, yang suka gambar, hobi gambar, bisa ikutan acara ini ya. Bisa memberikan persembahan dalam bentuk gambar, yang kedua dalam bentuk gerak dan lagu, dan yang ketiga TikTok. Nah, TikTok ini boleh nih ajak sama-sama keluarga untuk melakukannya. Jadi ada 3 persembahan yang bisa anak-anak lakukan. Pilih salah satu saja ya, tidak perlu 2 atau 3, hanya pilih 1 saja. Nah, persembahan ini yang anak-anak akan ikuti ini sekarang mulai bisa dipikirin mau gambar apa, atau mau nyanyi gerak dan lagu apa, TikTok seperti apa. Temanya adalah apa sih harapanmu pada Natal tahun ini. Jadi kalau gambar, gambarlah apa yang menjadi harapanmu di Natal tahun ini. Kalau kamu gerak dan lagu, pikirkan gerak dan lagu yang seperti apa ya, sesuai dengan tema apa yang menjadi harapanku di Natal tahun ini. Atau TikTok juga sama, apa yang menjadi harapanku di Natal tahun ini. Setelah anak-anak memilih, Losa memberikan waktu yang cukup panjang sampai nanti pertengahan November. Semua yang anak-anak mau beri persembahan itu direkam, lalu dikumpulkan kepada guru atau Losa mentor dari keluarga anak-anak. Lalu di minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga Desember, semua persembahan yang sudah masuk akan ditayangkan di dalam ibadah sekolah minggu. Dan setiap anak-anak yang berpartisipasi, yang ikut dalam acara ini, anak-anak akan mendapatkan apresiasi atau hadiah dari sekolah minggu. Wah, senang ya? Yuk, segera dipikirkan. Kalau bisa segera direkam juga boleh. Kalau sudah selesai, bisa langsung kumpulkan kepada Lose-Lose sekolah minggu. Nah, itu saja pengumuman dari Lose berkaitan dengan event, salah satu event merayakan Natal pada tahun ini. Kalau anak-anak masih belum jelas, boleh hubungi Lose-Lose-nya anak-anak ya. Oke, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita hari ini. Lose mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian To God Be the Glory. Great things He has done. So loved He the world that He gave us His Son. He yielded
Jesus is our Savior, and His love will never end. All around the world, something's going on about Jesus' love. It's amazing. He loves us all so much with a love so strong. No one else could love us more. It's amazing. We're all a little different in many different ways. No matter where we come from, God loves us the same. None of us is perfect, so He forgives our sins.